Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan matematika fisika ya. Kemarin ada sedikit yang belum saya bahas tentang bilangan kompleks itu, yaitu tentang eksponensial dari bilangan kompleks. Sebenarnya materi tentang bilangan kompleks ini masih agak panjang gitu. Cuman memang kita nggak bisa membahas detail karena ini kuliah online. Sepertinya susah kalau kita mau bahas semuanya detail panjang itu susah. Jadi ya kalau mau lengkap dipelajari sendiri ya. Nanti kalau misal nggak paham ditanyakan boleh gitu. Tapi memang mohon maaf sebelumnya ini nggak bisa semuanya kita bahas gitu. Oke, tapi ini masih saya akan tambahkan ya sedikit yang kemarin belum sempat kita bahas tentang eksponensial kompleks. Saya tulis E pangkat Z ini atau bilangan Euler dipangkatkan Z itu eksponensial dari bilangan kompleks Z. Ini kaitannya dengan yang kemarin kita kasihkan itu ya, yang ini. Kalau ada bilangan kompleks dia kan dapat dinyatakan dalam suatu bidang kompleks itu. Maka setiap bilangan kompleks dapat dinyatakan sebagai X plus IY atau X plus YI ya sama aja ya. Oke, misalnya di sini ada X, kemudian di sini ada Y, ya. Titik ini, titik Z ya, itu dapat dinyatakan sebagai X plus IY. Z ini dapat dinyatakan sebagai X plus IY. Tapi ini bukan satu-satunya cara ya, X plus IY ini. Ada cara yang lain yaitu dengan R dan Theta. Kalau pakai R dan Theta ini kita ada garis yang menghubungkan dari pangkal koordinat ke sini, namanya panjangnya R itu ya, panjangnya R, sudutnya Theta, benar, sudutnya Theta, buatnya jelek ya. Nah, titik Z ini juga boleh saya tulis sebagai RE pangkat I Theta. Ini ya. Oke, kenapa kok bisa ditulis sebagai RE pangkat I Theta? Itu E-nya dari mana gitu? Tiba-tiba muncul seperti itu ya. Dari X plus Y kok bisa ditulis menjadi RE I Theta. Nah, itu nanti akan kita bahas, ada kaitannya dengan yang akan kita bahas nanti ini di sini di video ini ya. Oke. Sebelum ke sana, ingat kembali bahwa kaitan antara X, Y dengan R theta ini adalah bahwa X itu adalah R cos theta itu ya. Kemudian Y itu adalah R sin theta. Ya, saya tulis dulu ya sini. X itu kan R cos theta. R cos theta gini ya. Kemudian Y itu kan R sin theta. Kelihatan ya, dari gambar ini kan kelihatan. Sehingga Z ini itu juga boleh seperti ini kan. Z itu sama dengan R cos theta, yaitu X ditambah Y-nya, IY itu adalah I kali R sin theta. Oke, nanti kita buktikan bahwa ini REI theta itu sama juga dengan ini. Gitu ya. Harusnya bisa dibuktikan ke sana. Oke, gini. Kita sebelumnya ketika membahas tentang deret ya, itu bahwa fungsi-fungsi itu dapat dinyatakan ke dalam deret Taylor atau deret Maclaurin itu ya. Nah, salah satunya adalah, atau salah tiganya ini adalah E pangkat X, kemudian sin X, kemudian cos X. Kemarin sempat kita deretkan ya. Oke. Dan akhirnya bagaimana kalau ada misal E pangkat bilangan kompleks? Itu kan awalnya kan kita nggak ada cara menghitung. E kok dipangkatkan bilangan kompleks kan nggak ada cara menghitungnya. Kemudian akhirnya kita mendefinisikan bahwa E pangkat Z itu didefinisikan menggunakan deret gitu. Jadi kalau yang di deret kemarin itu kita sudah punya fungsi, kemudian kita buat deretnya. Kalau ini fungsinya itu belum jelas, nggak terdefinisi awalnya ya. Kemudian kita definisikan dia menggunakan deret sebagaimana deret yang kita pakai di bilangan real biasa itu. Ya. Nah, kemarin kita punya bahwa E pangkat X itu adalah, saya ganti dulu ini pangkat X, jangan Z dulu ya. E pangkat X dulu. E pangkat X dari yang kita pelajari di deret, itu bentuknya adalah 1 ditambah X, gini. Kemudian ditambah X kuadrat per 2 faktorial, kemudian ditambah dengan X pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya. Dan X pangkat 4 per 4 faktorial gitu ya, dan seterusnya. Nah,
Kalau kemudian X-nya ini kita ganti dengan bilangan kompleks. Nah, ini kita definisikan akhirnya seperti ini. Ini saya hapus ya, saya ganti dengan bilangan kompleks. Gini. Ini saya ganti dengan Z. E pangkat suatu bilangan kompleks. Nah, definisinya adalah seperti ini. Tinggal X-nya diganti dengan Z. Kenapa kok begini? Definisi. Ingat ya, definisi itu ya kesepakatan. Akhirnya kita mendefinisikannya itu dengan deret itu. Benar. Oke ya. Ya, ini tinggal mengganti 1 tambah Z tambah 2 tambah Z pangkat 2 per 2 faktorial tambah Z pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Demikian juga dengan sin dan cos ya. Nah, ini tadi 3 ya. Demikian juga dengan sin dan cos. Jadi kalau ada sin Z gitu, awalnya kan kita pakainya sin X tuh ya, sin X. Sekarang saya ganti Z dengan Z-nya adalah bilangan kompleks maksudnya. Itu adalah kalau dulu kan ini kan X tuh ya, maka kita tulis Z di sini. Z ditambah dengan, maaf ya, ini agak sulit buat nulis. Z ditambah dengan di minus bukan ditambah ya. Min, nah kemarin kan Z pangkat 3 per 3 faktorial, X pangkat 3 per 3 faktorial. Sekarang X-nya diganti Z. Z pangkat 3 per 3 faktorial ini, kemudian ditambah Z pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Ya, ini 5 ya. Buatnya jelek sekali tulisannya. 5 faktorial dan seterusnya ya. Demikian juga dengan cos Z. Cos Z itu adalah 1 min Z kuadrat per 2 faktorial ditambah Z pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya. Oke, silakan dilihat kembali deret yang seperti ini yang sempat kita pelajari dulu tapi pakainya X, sekarang diganti Z. Oke, akhirnya kan bagaimana kalau Z-nya itu adalah I theta? Kalau Z-nya itu adalah I theta. I theta kan juga termasuk bilangan kompleks gitu ya. Kalau bilangan kompleks kan X plus IY gitu. Sekarang Y-nya itu theta, X-nya 0, maka menjadi Z sama dengan I theta. Nah, kalau Z-nya sama dengan I theta, maka E pangkat Z atau E pangkat I theta, ya, E pangkat I theta, itu sama dengan apa? Ya, kita manfaatkan rumus yang ini. Kita manfaatkan rumus yang ini. Tapi Z-nya diganti dengan I theta gitu. Ya, maka dia tinggal ditulis ya. Maka menjadi 1 ditambah, tadi kan ditambah Z itu ya. Sekarang ditambah I theta. Ya, ditambah I theta ditambah dengan Z kuadrat, maka menjadi I theta kuadrat per 2 faktorial. Kemudian ditambah Z pangkat 3, berarti I theta pangkat 3 dibagi dengan 3 faktorial. Gitu ya. Kemudian ditambah satu lagi aja ya. Tambah I theta pangkat 4 ya. Dibagi dengan 4 faktorial dan seterusnya. Oke. Kemudian ini kita sederhanakan dulu karena I theta itu kalau dipangkatkan itu bisa jadi I-nya hilang, bisa jadi I-nya masih ada. Ya. Jadi kita gini dulu. Ini I theta tetap ya. Kemudian ini I theta dikuadratkan. Berarti I dikuadratkan itu adalah min 1. Berarti ini menjadi min theta kuadrat ya. Min 1 kali theta kuadrat. Menjadi min theta kuadrat. Kemudian yang I theta pangkat 3 itu maka menjadi min 1 kali I, berarti menjadi min I theta pangkat 3. Ya. Ini menjadi min I theta pangkat 3. Kemudian yang I theta pangkat 4 itu menjadi berapa itu? I kuadrat berarti min 1 berarti 1 ya. Berarti menjadi theta pangkat 4 tanpa I. Jadi I-nya hilang di sini. Theta pangkat 4. Oke, sekarang kita tulis. Maka E pangkat I theta tadi itu sama dengan 1 ya, ditambah I theta dikurangi dengan theta kuadrat per
Theta ya, dikurangi dengan theta kuadrat jelek, theta kuadrat per 2 faktorial, kemudian min I theta pangkat 3 per 3 faktorial, theta pangkat 3 per 3 faktorial, kemudian tambah theta pangkat 4 ini ya, per 4 faktorial, dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian kita kumpulkan yang I sama I, yang nggak ada I-nya sama yang nggak ada I-nya. Maka ini menjadi E pangkat I theta. E pangkat I theta itu, kita kumpulkan yang nggak ada I-nya dulu, yaitu 1 min theta kuadrat plus 2 faktorial, gitu ya, yang nggak ada I-nya. Kemudian ditambah dengan 4, theta pangkat 4 ya. Theta pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya ya. Kemudian ditambah I kali mana? Kali ini theta min theta kuadrat per 2 faktorial. Sorry. Theta pangkat ini ya, theta pangkat 3. Benar ya? Theta pangkat 3 per 3 faktorial. Gini ya. Ini kalau dilanjutkan berarti masih ada plus theta pangkat 5, tapi yang di atasnya nggak saya tulis, tapi di sini saya tulis nggak apa ya. Plus theta pangkat 5 per 5 faktorial gitu. Dan seterusnya. Ini min lagi ya, dan seterusnya. Kalau di sini ini bukan plus tapi ini min ya di sini ya. Kali ini min. Kalau misal ada lanjutannya ya. Dan seterusnya ini. Oke. Nah, setelah ini kelihatan sekarang bahwa ini itu kan deret bagi sinus kan. Ya. Deret bagi cos kan ya. Ini kan deret bagi cos. Cos theta, kalau cos x kan 1 min x kuadrat plus 2 faktorial plus x pangkat 4 per 4 faktorial gitu. Tapi ini pakai theta. Berarti ini adalah deret bagi siapa? Bagi cos theta. Ya, maka ini bisa kita ganti dengan cos theta. Nah, yang ini adalah deret bagi sinus ini. Ini maka boleh kita ganti sebagai sin theta. Sehingga E I theta menjadi cos theta plus I sin theta gitu ya. Akhirnya kita mendapatkan bahwa E pangkat I theta itu sama dengan cos theta plus I sin theta. Ini ya. Nah, dengan ini maka kan terbukti bahwa yang tadi kita mau buktikan itu, yang mana itu? Yang ini, nah ya, ini ya. R cos theta plus I sin theta. Tapi ini ada R-nya ya. R-nya dari mana ya? Biasa kan, berarti gini kan. Kalau E I theta itu seperti ini, berarti kalau R E I theta, kita kalikan R gini ya. R E I theta. Ya, R E I theta. Ya dikalikan R kan. Berarti ini R cos theta ya, ditambah dengan I R sin theta. Jelek sekali ya. Gini ya. R cos theta plus R I sin theta. Dan ini itu boleh juga ditulis sebagai apa tadi ini? X gitu ya. Ini boleh juga ditulis sebagai Y, sehingga ini kan Z tadi ya. Z itu sama dengan ini, sehingga Z sama dengan X plus IY. Gitu. Dah. Ini terbukti ya, kenapa kok kita bisa menuliskan seperti ini, karena awalnya kita mendefinisikan E pangkat Z itu dengan menggunakan deret gitu, ceritanya gitu. Oke, gitu ya. Terima kasih. Untuk video ini agak pendek memang, karena untuk melengkapi saja yang kemarin yang kurang. Tapi kalau mau lengkap yang fungsi-fungsi yang lain selain fungsi E pangkat Z ya, dipelajari sendiri ya, karena bahasan kita tuh banyak gitu dan waktunya terbatas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.